Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahmati Allah, jadwalnya Ustaz Ahsin Latif, beliau berhalangan. Kalau pada pekan yang lalu beliau tidak hadir karena sakit. Tadi belum ada informasi dari beliau, mungkin masih kondisi sakit atau ada halangan. Kita doakan aja mudah-mudahan ustaz-ustaz kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi, ya Allah ishfihi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kita doakan semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Begitu pula pada jamaah Masjid Al-Hidayah yang lain yang mungkin masih bergelut dengan penyakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim, ya Allah ishfihim. Berikanlah kesembuhan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah Bangil, ya Allah. Wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadir saqaman. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengisi kekosongan yang ada, kami takmir Masjid Al-Hidayah Bangil akan mengisi kekosongan yang ada ini dengan tafsir At-Tanwir, lanjutan dari surat Al-Fatihah kemarin. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau pada pertemuan yang lalu pada hari Senin atau kekosongan yang ada dulu, kita membaca kitab tafsir At-Tanwir tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah yaitu nama aslinya adalah Al-Fatihah, pembuka surat, bukan pembuka turunnya ayat, karena turunnya ayat adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian disebut juga As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang karena memang dibaca tiap sholat. Kemarin sudah kita bahas, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Selanjutnya disebut dengan Ummul Kitab. Itu adalah ibu, Alkitab, kitab. Di dalam kitab tafsir At-Tanwir ini disebutkan, jadi Ummul Quran, ibunya Al-Quran atau Ummul Kitab disebut Ummul Kitab karena surat ini mengandung pokok-pokok Al-Quran yang maknanya itu tersebar di seluruh ayat-ayat dalam surat-surat pada 30 juz tersebut. Jadi makna-makna yang padat, singkat, padat dari 7 ayat itu penjelasannya, penjabarannya pada ayat-ayat pada surat-surat yang ada dalam Al-Quran 30 juz tersebut. Adapun
bunyi Ummul Kitab itu Allah sudah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Huwa, dialah Allah, alladzi yang anzala menurunkan 'alaika kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-kitaba, kitab. Minhu, dari kitab tersebut, ayatun muhkamatun, terdapat ayat-ayat tentang hukum. Kalau berbicara ayat-ayat hukum, biasa kalau ada kekosongan seperti ini, Ustaz Abdul Basit memakai kitab tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam ini ditulis oleh Muhammad Ali As-Sobuni, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau adalah guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir dan juga di Madinah. Beliau juga adalah gurunya Ustaz Muammal Hamidi, guru kita semuanya. Jadi terdapat dalam kitab itu, yaitu Al-Quran, minhu, yaitu dari Alkitab itu, yaitu Al-Quran, ayatum muhkamatun, ayat-ayat tentang hukum. Hukum apa? Apakah itu hukum tentang ibadah? Bagaimana hukumnya sholat? Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Dalam kitab fikih, al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu asal, fil amri dalam urusan perintah, amri perintah, lil wujub menunjukkan kepada kewajiban. Nek ngono, hukum sholat iku wajib kabeh. Baru kemudian penjelasannya melalui al-hadis, keterangan daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah semua sholat wajib? Apakah hanya al-maktubah? Lima waktu saja? Apakah kemudian tahajud juga wajib? Karena ada perintah dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad, sama-sama perintah. Wa minal laili, maka dari sebagian malam, fatahajjad, maka bertahajudlah, perintah. Apakah kemudian tahajud wajib? Maka ini disebut ayatum muhkamatun, ayat-ayat hukum. Oh, perintah ini perintah asalnya wajib. Kok tadi sunnah ya apa? Berarti ada hadis-hadis penjelasan Nabi yang memalingkan yang awalnya perintah adalah wajib, memalingkan. Makanya lanjutan kaidah usul fikih itu al-aslu fil amri lil wujub hatta dalilun min khilafihi. Asal dari perintah itu wajib sampai kemudian ada dalil yang memalingkannya, yang tadinya wajib jadi sunnah. Ini namanya ayatum muhkamatun, ayat-ayat hukum. Jadi yang kita pahami bukan hukum-hukum kisos saja. Ya. Nah, kalau kita kan biasanya memahami jadi hukum ya hukum kisos. Apa hukum kisos itu? Am-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ya. Al-ainu bil ain, meripat dengan meripat. Ini namanya kisos. Umpamane panjenengan kan iku ya apa namanya? Rada gregetan ambek wong mara diwantem mripate. Tuas.
Kisos berarti sampean iku diantem pisan. Ambek wong sing sampean antem iku. Itu namanya kisos. Aini bil ain. An-nafs bin nafs. Jiwa mateni wong, ya dipateni pisan. Itu namanya kisos. Apakah seperti itu? Jadi yang dimaksud hukum-hukum semua yang ada dalam Al-Quran ini ya masalah ibadah, ya apa hukumi, salat wa zakat, tunaikanlah zakat. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, haji dan umroh apa wajib apa sunnah, ini namanya hukum, itu namanya ayatum muhkamatun yang mengandung ayat-ayat tentang hukum. Lanjutannya, hunna ummul kitab. Hunna yaitu ayat-ayat hukum tadi itu ummul kitab, ada di ummul kitab, yaitu Al-Fatihah tadi itu. Ya, itu adalah ibarat ya. Jadi ayat-ayat hukum tadi itu makna dan kandungannya itu secara tidak langsung itu ada dalam 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Hanya saja kemudian penjelasannya, penjabarannya melalui ayat-ayat berikutnya. Ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukhar mutasyabihat, wa ukhar yang lainnya mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu kalau hadis yang kemarin ini sudah kita bahas, itu tentang subhat. Subhat itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma wa huwa mutasyabih. Nah, ini mutasyabihat, sesuatu yang gak jelas hukumi, remeng-remeng. Nah, mutasyabihat ini apakah ayat sing remeng-remeng? Bukan. Panjenengan mboten ngertos artine. Bahkan ulama-ulama pun berbeda pendapat. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kok huruf tok ya? Alif lam mim. Alif iku apa artine? Lam iku apa artine? Ya kan ngoten ta? Mim apa artine? Tidak ada dalam tata bahasa Arab. Berupa huruf, bukan berapa kata. Contoh Alkitab, sudah jelas itu berupa kata. Alkitab ada alif lam, kaf, ta, ba, ada harokatnya. Alkitab bermakna kitab itu. Kitab bermakna buku itu. Tergantung kalimat yang menyertai, ada maknanya. Tapi alif lam mim tidak ada harokati, hanya menyebut huruf. Ini namanya wa ukharu mutasyabihat, yaitu ayat-ayat lain yang mutasyabihat, yang tidak diketahui makna yang jelas. Kemudian berbagai pendapat macam-macam. Jadi di dalam Al-Quran itu berbagai macam ayat muhkamatun, ada ayat-ayat hukum, ada pula yang terkandung semuanya, yaitu pokok-pokok intisari semuanya terkandung pada hunna umul kitab, dan juga wa ukharu mutasyabihat, dan juga ayat-ayat lain yang mutasyabihat, yang tidak diketahui secara jelas maknanya. Contoh lagi, Toha, apa maknanya? Lah iku Pak, digawe sholawatan iku. Salatullah salamullah ala Toha. Siapa yang dimaksud ala Toha sini? Apakah Toha yang dimaksud ini? Apakah Toha yang dimaksud adalah Nabi Muhammad? Kan gitu. Toha, tapi makna secara umum mutasyabihat.
Jadi tidak diketahui oleh para sahabat dan juga ulama-ulama ahli tafsir. Jadi itulah isi-isi dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Kembali kepada Al-Fatihah ini, jadi hunna ummul kitab. Ummul kitab yang dimaksud dalam kitab tafsir At-Tanwir ini adalah induknya Al-Quran. Jadi kalau induk berarti dua anak, bukan seperti itu. Jadi apa yang terkandung dalam Al-Fatihah, penjabarannya ada di 30 juz yang tersebar dalam Al-Quran. Adapun dalam kitab Lubabu Tafsir, surat Al-Fatihah yang dikatakan ummul kitab menurut jumhur ulama dan penamaan itu disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik tentang ummul kitab, yaitu pondasinya juga dalam Al-Quran surat Ali Imran tadi itu. Anas bin Malik menyatakan yang dimaksud hunna ummul kitab adalah surat Al-Fatihah, penamaannya oleh Anas bin Malik. Jadi itu ummul kitab tentang Al-Fatihah, nama lain dari Al-Fatihah. Adapun nama lain daripada surat Al-Fatihah adalah Al-Asr, Al-Asas, Al-Asas. Jadi nama Al-Fatihah juga disebut dalam kitab At-Tanwir ini Al-Asas. Ma huwa Al-Asas? Nopo Al-Asas itu? Asas adalah pondasi, dasar. Artinya surat Al-Fatihah ini adalah dasar dari ayat-ayat berikutnya. Penjabarannya sama dengan induk tadi ummul kitab, dasar, asas. Hanya ini istilah. Cabang-cabangnya kalau ada dasar, ada far'unnya, kan ngonten. Kalau dalam kitab usul fikih, jadi asas itu juga bermakna aslun, asal. Jadi kalau ada asas berarti ada far'un. Ibarat pohon ada cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya terurai pada surat-surat berikutnya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Tafsir At-Tanwir ini disebutkan tentang kandungan pokok Al-Fatihah, yang mana disebutkan bahwa kandungan pokok surat Al-Fatihah ini berupa pandangan hidup. Apa makna dari pandangan hidup? Sebagaimana di dalam ayat yang pertama disebutkan, yang kemarin ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat bahwa Al-Basmalah itu masuk dalam surat Al-Fatihah, ada yang tidak. Adapun di sini Muhammadiyah menyebutkan bahwa Al-Basmalah itu masuk dalam ayat-ayat dalam Al-Fatihah, yaitu 7 ayat itu. Apa pandangan hidupnya? Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allahi, Allah. Jadi dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yaitu Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Maka titik poinnya adalah pandangan hidup di sini, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan atau memberikan contoh sifat kasih sayangnya, rahmatnya, sebagaimana dalam
surat Al-Anbiya ayat 107. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini pondasinya. Pandangan hidup sifat rahmah, bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Maka dalam sebagai pedoman hidup, pandangan hidup, bahwa Al-Quran ini menuntun kita pada sifat Rahman, memberikan rahmat. Jadi Al-Quran ini memberikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada hambanya Allah. Ini dasarnya. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah. Jadi Allah tidak akan mengutus Nabi Muhammad SAW illa kecuali rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Apa makna rahmat di sini? Yaitu membawa petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran melalui pesan-pesan ilahiyah yang tercantum dalam Al-Quran dengan rahmat, dengan kasih sayang. Nah, ini jadi penjelasannya di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan risalah-risalah kenabian Al-Qur'an, ya Al-Qur'an ini, untuk disampaikan dengan cara rahmat. Rahmat ini berarti kasih sayang, menyampaikannya dengan kasih sayang kepada umatnya. Ini adalah perintah. Ada lagi dalam surat Al-Qasas ayat 86, dicantumkan dalam kitab tafsir At-Tanwir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik fala takunanna dhahirul lil kafirin. Nah, ini. Wa ma kunta, kamu tidak akan tarju, berharap, ayyulqa ilaika alkitaba, agar Al-Quran diturunkan kepadamu, ayyulqa, didatangkan, ilaika kepadamu wahai Muhammad, alkitaba, Al-Quran itu, illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat, mir rabbika, dari Rabbmu. Jadi ini Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu, Nabi Muhammad SAW tidak akan berharap kecuali diturunkan Alkitab itu, Al-Quran, penuh dengan rahmat, illa rahmatan mir rabbika, kecuali sebagai rahmat bagi dari Rabbmu. Fala takunanna dhahiran lil kafirin. Fala takun, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi dhahiran. Dhahiran itu yang nampak, tetapi di sini sebagai penolong, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Janganlah kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. Masih ingat kemarin Pak, kisah tentang Abu Thalib? Kemudian Nabi la astaghfirullah, mau mintakan ampun kepada paman beliau, padahal paman beliau dalam kondisi kafir. Walaupun ayatnya yaitu surat yang kita sebutkan waktu pertemuan itu, wa makana lin nabi wal ladina amanu, tidaklah pantas seorang
Nabi dan orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikina, pakai kata al musyrikina, untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kana inda urba, walaupun dia adalah saudara dekat. Nah ini, wafala takunanna dhahiran lil kafirin. Diartikan di sini dhahiran itu bukan nampak, tapi penolong. Dan janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Maknanya adalah kalau sudah kafir, ya tadi kisah dari Nabi Muhammad SAW dengan paman beliau, ya, kecuali dalam hidup, ketika hidup ditolong melalui petunjuk-petunjuk yang disampaikan secara rahmah, kasih sayang. Selanjutnya jamaah sekalian rahmati Allah, di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Jadi cantumkan dalam kitab tafsir At-Tanwir ini, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmati wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at, sungguh luas, kulla syai'in, segala sesuatu, termasuk dalam hal agama ini tadi, berkaitan dengan risalah kenabian yang disampaikan, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah kenabian, yaitu berupa wahyu. Al-Qur'an ini rahmatan, secara rahmat. Dalam kita surat Ad-Duhan juga disebutkan ayat yang ke-44, ayat yang ke-6, rahmatan mir rabbika innahu was-sami'ul alim. Rahmatan, rahmat itu mir rabbika, yang teksnya hampir sama dengan surat Al-Qasas. Rahmat itu dari Rabbmu, kasih sayang itu dari Rabbmu. Makanya yang dimaksud dengan kasih sayang ini tadi adalah petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Maka ketika Nabi memintakan ampun atau agak sedih apapanya yang tidak bisa diberikan hidayah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau innaka la tahdi man ahbabta, kan ngoten. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak akan memberikan dapat hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, karena Allah yang lebih mengetahui siapa-siapa yang mau menerima hidayah. Jadi Allah tahu kira-kira wong iki gelem menerima enggak. Nah, mesti kandhani, dinasehati, mau menerima atau tidak nasihat tersebut. Jadi yang pertama adalah pandangan hidup bahwa Al-Fatihah mengandung tentang rahmah, kasih sayangnya Allah. Berupa apakah kasih sayangnya Allah? Kasih sayangnya Allah berupa risalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah, menuntun kita dengan hidayah. Itu adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 86 itu. Jadi Alkitab, Al-Quran adalah bentuk daripada rahmatan mir rabbika, yaitu berupa rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, agar hidup kita ini dapat dibedakan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, terutama yang tidak dilengkapi dengan akal fikiran. Selanjutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat mana tadi?
Surat An-Nahl ayat yang ke-100. Ini berkaitan dengan isti'adah. Ini mohon maaf, ini adalah hadis. Hanya saja hadis ini adalah hadis qudsi, karena kalau Allah Ta'ala, mohon maaf, bukan surat. Hadis qudsi yang ditulis oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala. Jadi Allah berfirman, mohon maaf ini bukan Al-Quran tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Anar-Rahman, kata Allah, Anar-Rahman, aku ini adalah Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Khalaqtur Rahim, aku telah menciptakan Ar-Rahim, yaitu di sini dia maknai kerabat. Ar-Rahim, menyambung silaturahim. Berarti menyambung kekerabatan, gitu ya. Ini di mana di sini Ar-Rahim adalah kerabat. Khalaqtur Rahim, aku menciptakan Ar-Rahim. Jadi Rahim di sini tidak memakai kata huruf ya. Beda dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, kan panjang. Tapi ini bukan, ini tulisannya Rahim, seperti dengan silaturahim, berarti menyambung persaudaraan, ya gitu ya. Jadi ini Ar-Rahim, aku telah menciptakan Ar-Rahim, yaitu kekerabatan. Wasaqaqtu laha isman, aku, kata Allah, jadikan untuknya isman, nama, min ismi, dari namaku. Waman wasolaha, barang siapa yang menyambungnya, wasoltuhu, maka aku akan menyambungnya juga. Waman qata'aha, qata'tuhu, maka barang siapa yang memutuskannya, yaitu kekerabatan tadi, aku pun akan memutuskannya. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis qudsi. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, Ana Rahman, aku iki yo Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sebagaimana dalam pedoman hidup tadi, Ar-Rahman, Maha Pengasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtur Rahim, aku menciptakan kekerabatan. Artinya kekerabatan itu yaitu tali persaudaraan. Apakah makna ini adalah tali persaudaraan yang seakidah? Innamal mu'minuna ikhwatun, saat temene wong sing beriman, sing Islam itu adalah ikhwatun. Apakah persaudaraan ini karena nasabiyah, nasab, yaitu kekerabatan itu? Maka kata Allah di sini, makanya kemudian aku telah menjadikan untuknya nama dari namaku. Jadi Ar-Rahim itu, Ar-Rahman itu selain namanya Allah yang disebutkan ini, Sakaktu laha isman, juga masuk dalam salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Makanya yang dimaksud dengan Ar-Rahim ini adalah sifat rahmannya Allah. Jadi kalau kita yang memiliki kasih, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim yang benar-benar yang mempunyai makna Maha Pengasih, maka kita pun diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tersebut. Makanya di sini sapa wong sing wasolaha, menyambung kan berarti saling mengasihi antar sesama.
gak tukaran. Kan ngoten, gak tukaran, gak eker-ekeran. Tapi rukun. Maka Allah pun akan menyambungnya. Wa man wasolaha, kan ngoten. Wasoltuhu, maka aku pun menyambungnya. Wa man koto tuhu, sapa wonge sing medhot tali persaudaraan tadi itu, ya, berarti Allah pun akan memutuskannya pula. Apa maknanya memutuskannya? Ya bisa jadi diputus rahmatnya Allah dari rahmatnya Allah dia. Kenapa? Karena memutus tali silaturahim. Silatun itu adalah silah wasol, sambungan, memutus sambungan daripada kekerabatan tadi itu. Makanya dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-9, surah Al-Mujadilah itu, innamal mu'minuna ikhwatun, Hujurat itu ya. Ya, Hujurat ayat 10 ya. Berarti ayat 9-nya. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok, minal mu'minina, dari orang yang beriman, iktatalu, kata Allah. Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok, ta'ifah, dua kelompok, ta'ifata ini, minal mu'minina, dari kaum muslimin, kaum mukminin, orang yang beriman, iktatalu itu paten-patenan, bunuh-membunuh, artinya berperang. Bisa juga bukan berperang, bertikai. Di sini bertikai. Maka perintahnya wa aslihu, maka damaikanlah. Wa aslihu, maka damaikanlah. Ihdahuma, di antara keduanya itu. Ihdahuma, ihda iku siji, huma dua-duanya. Berarti kudu dijadikan jadi satu. Ihda iku siji, huma loro. Ihdahuma, keduanya jadi satu. Maksudnya gitu loh. Ayat itu. Ihdahuma jadi satu. Fa'in bagot. Loh ini Pak, kemarin sudah dibacakan Ustaz Taufiq kok ini. Fa'in bagot itu bugot. Kemarin kan bahas bugot Sabtu itu. Lali lah sampeannya. Bugot, bagot, apa artinya? Durhaka, ya, bangkang, bukan durhaka lagi, bangkang terhadap apa yang disampaikan itu. Ya, maka salah satu diantaranya harus diputusi oleh, sudah barang tentu, pemerintah yang ada, diputusi oleh khalifah. A'immatul muslimin, pemimpinnya orang-orang muslim, diputusi. Ya boleh bugot iki, bangkang, maka diputusi. Jadi bukan kita pribadi yang memutusinya, ya, tapi a'immatul muslimin, pemimpinnya orang-orang muslim. Jadi kembali kepada hadis ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu. Hendaknya sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedoman hidup yang ada ini, yaitu sifat Rahman, maka kita pun juga mengikuti apa yang menjadi syariatnya Allah terhadap agama ini, yaitu Al-Quran tadi yang dengan sifat rahmah dengan rahmatnya, termasuk dalam hal hubungan kita dalam kekerabatan pun hendaknya sifat rahman itu juga ada. Selanjutnya jamaah sekalian rahmati Allah, sifat rahmannya Allah
itu masuk dalam nama-nama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna. Sebagaimana di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim dan Bukhari disebutkan, inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, tis'atan, 9, wa tis'ina, dan 90, berarti 99, 9 tambah 90, 99. Isman, nama. Mi'atan illa wahidin, 100 kurang 1, illa wahidin, mi'atan iku 100, illa kurang wahidin, wahidan 1, berarti 99. Man aqsaha dakhalal jannah, maka siapa yang dapat aqsaha, menguasainya, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Apa makna menguasai ini? Apakah hanya sekedar menghafal Asmaul Husna, atau makna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu? Kita itu mensifati nama tersebut. Ya, bukan sekedar mengaqsaha, itu menguasai berarti menghafal. Menghafal 99 Asmaul Husna masuk surga, bukan seperti itu. Menguasainya berarti kita itu mensifatinya, walaupun tidak sempurna seperti Allah, karena Allah itu maha sempurna. Maka 99 itu melekat pada nama Allah 99. Maka kita pun seperti tadi, kalau Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Maha Pengasih, kita pun terhadap sesama, terutama kerabat, hendaknya saling mengasihi pula, kan gitu maknanya. Ojo sampai gegeran, ojo sampai bercerai-berai, jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Maka makna menguasai di sini adalah kita mensifati 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah disebutkan Al-Qudus, Maha Suci, kan ngaten. Apa maknanya? Bagaimana kita menjaga diri dari dosa-dosa, membersihkan diri dari dosa-dosa. Al-Qudus, Kudus itu Maha Suci Allah. Makanya disebutkan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha, sungguh beruntung, zakkaha, orang-orang yang mensucikan, yang membersihkan jiwanya. Ha di sini adalah jiwa, wa nafsi wa man sawwaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang mensucikan jiwanya. Kata di sini adalah azga bermakna al-qudus. Jadi Allah Maha Suci, maka bagaimana diri kita bersihkan, kita sucikan dari noda-noda dosa. Kan nonton lagi. Saya kira demikian untuk sementara kajian kitab Tafsir Al-Tanwir dari surat Al-Fatihah, yang intinya adalah pada ayat pertama bagaimana sifat Rahman dan Rahim Allah kita sifati, kita tiru, kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang antar sesama, menyampaikan agama ini dengan sifat Rahman dan Rahim. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.